terus channel Outcast Diary ya. Caranya, buka aplikasi YouTube kalian, kemudian ketik Outcast Diary, tekan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, dan share. Arigatou gozaimasu. Hai semuanya, kembali lagi di channel Outcast Diary bersama Vira. Kali ini aku mau bahas tentang sebenarnya boleh nggak sih steril itu dalam Islam? Nah, sebelum kita tahu boleh atau enggaknya, kita simak dulu ya penjelasan dari 4 mazhab kita. Menurut mazhab Maliki, boleh dan tidak dimakruhkan mengebiri binatang yang dimakan dagingnya, karena terdapat kebaikan pada daging binatang yang dikebiri tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, boleh melakukan kebiri untuk binatang yang dimakan dagingnya sewaktu masih kecil, dan haram hukumnya melakukan kebiri untuk selainnya. Dan syarat bagi yang dibolehkan untuk kebiri adalah jika tidak terdapat kerusakan atau bahaya bagi binatang disebabkan oleh kebiri tersebut. Menurut mazhab Hambali, maka dibolehkan bagi mereka kebiri kambing agar dagingnya lebih baik, dan dikatakan bahwa dimakruhkan melakukan kebiri seperti pada kuda dan selainnya. Menurut mazhab Hanafi, tidak mengapa mengebiri hewan-hewan ternak, karena terdapat manfaat bagi hewan-hewan tersebut dan bagi manusia. Nah, Meow Lovers, ternyata 4 mazhab tadi hanya memberikan penjelasan hukum steril untuk hewan ternak. Nah, sekarang bagaimana dengan kucing? Boleh nggak sih steril itu? Al-Imam Al-Alamah Burhanuddin Abi Al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz rahimahullah, dalam hal ini, kebiri kucing tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya. Lalu juga dinyatakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dalam fatwa nomor 3458 hal yang sama tentang kebolehan mengebiri kucing jika benar terdapat maslahat dan menolak mudorot padanya. Nah, Meow Lovers, jadi steril untuk kucing itu boleh asalkan alasannya adalah untuk menghindari bahaya untuk si kucing. Dan syaratnya adalah jangan mengada-ngada akan alasan itu. Nah, di sini Outcast Diary ada contoh kisah nih. Maksudnya untuk menghindari bahaya padanya itu apa sih? Nah, ini dia nih contoh kisahnya ya. Nah, contohnya yang pertama adalah misal kita pelihara kucing betina, lalu kemudian mereka dalam 1 tahun itu punya banyak sekali keturunan. Bertahun-tahun kemudian, bayangkan berapa banyak keturunannya. Kemudian, ketika nanti kita sudah tidak sanggup untuk memelihara anak-anaknya itu, kemudian daripada memilih untuk dibuang ke halte atau ke rumah makan atau kemanapun, lebih baik untuk diberikan kepada orang atau bahkan lebih baik untuk disteril. Ya, jadi ingat pilihannya daripada dibuang, lebih baik disteril atau diberikan kepada orang yang menginginkan untuk adopsi kucing. Nah, kemudian contoh kisah yang kedua adalah kucing betina yang sudah tua. Kalau sudah tua itu kan kemungkinan untuk melahirkan lebih berbahaya bagi ibunya juga, bagi anaknya juga. Jadi lebih baik untuk disteril seperti itu. Kita itu punya kucing yang kebetulan cacat, matanya mungkin buta, mohon maaf, atau mungkin kakinya itu mengalami kecacatan, maka lebih baik untuk disteril. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya keturunan yang cacat dengan kecacatan serupa seperti itu, atau bahkan lebih mengalami kecacatan lagi seperti itu. Jadi lebih baik untuk disteril. Jadi teman-teman, steril itu menurut Islam itu boleh, asalkan alasannya itu tidak mengada-ngada, harus jelas, dan alasannya adalah untuk menghindarkan kucing dari bahaya. Seperti itu ya, jadi boleh, asal tadi ya alasannya harus ingat ya, alasannya nggak boleh mengada-ngada. Dan Meow Lovers,
Allah itu tergantung bagaimana perasaan hambanya. Jadi kalau misal kalian mau steril, kemudian kalian itu yakin alasannya adalah untuk menghindarkan kucing dari bahaya, maka insya Allah Allah pasti memperbolehkannya. Nah sekian Meow Lovers, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ya. Jumpa lagi di channel Orchids Diary.